Baik, perkenalkan kami dari SGD A9. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan SP kami yang berjudul Tetis Media Supuratif Kronis dan Kolesteatoma. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Jessica. Berikutnya mengenai latar belakang. Jadi OMSK atau otitis media supuratif kronis merupakan peradangan pada bagian mukosa telinga tengah dan ruang mastoid yang berlangsung lebih dari 3 bulan yang ditandai dengan adanya perforasi pada membran timpani dan cairan yang keluar terus-menerus atau hilang timbul dari liang telinga. Kolesteatoma adalah pertumbuhan epitel squamosa yang tidak normal pada telinga tengah dan mastoid yang berupa kongenital. Penyebab paling umum dari otitis media akut adalah bakteri Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, dan Moraxella cataralis. Prevalensi otitis media kronis di dunia yakni sekitar 65-33 juta orang, terutama di negara berkembang, kasusnya 39-200 juta orang atau 60%. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Keisha. Saya akan menjelaskan mengenai definisi. Jadi, untuk otitis media supuratif kronis atau OMSK sendiri merupakan infeksi kronis di telinga bagian tengah dengan perforasi membran timpani, lalu ada keluarnya sekret dari telinga atau otoril selama lebih dari 2 bulan, terus-menerus ataupun hilang timbul. Ada beberapa sumber yang menyatakan lebih dari 3 bulan, tapi lebih dari 2 bulan juga sudah bisa dibilang kronis karena sudah ada kelainan patologi. Dan untuk kolesteatoma sendiri merupakan invasi jaringan epitel squamosa ke dalam tulang liang telinga yang bersifat lokal. Invasi ini terjadi di bagian inferior dan posterior liang telinga dan bisa menghancurkan struktur tulang di telinga tengah. Kolesteatoma ini terjadi pada adanya gangguan tuba eustachius yang bisa juga disebabkan dari adanya infeksi telinga tengah seperti OMSK, dan OMSK dengan kolesteatoma ini merupakan penyakit dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi akibat komplikasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Wahyu. Di sini akan membawakan mengenai epidemiologi. Jadi kejadian OMSK itu dengan atau tanpa komplikasi merupakan penyakit telinga umum di negara-negara berkembang. Nah, beban dunia akibat OMSK itu melibatkan 65 sampai 330 juta orang dengan telinga berair. Nah, kalau di India sendiri dilaporkan terdapat 17,4% penderita dengan otitis media kronis dari seluruh penderita yang berobat ke salah satu klinik THT. Kemudian 15% diantaranya dijumpai kolesteatoma dan 5% mengalami komplikasi. Nah, menurut survei yang dilakukan pada 7 provinsi di Indonesia, itu pada tahun 1996 ditemukan prevalensi otitis media supuratif kronis sebesar 3% dan penduduk Indonesia. Insiden OMSK tersebut bervariasi di setiap negara. Penelitian yang dilakukan di Brazil menunjukkan bahwa 24,5% penderita otitis media kronis akan mengalami kolesteatoma dengan rata-rata usia 34 sampai 49 tahun. Sebagian besar penderita berjenis kelamin wanita dan mengalami lesi di telinga bagian kanan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Husin. Saya akan melanjutkan. Penderita memiliki risiko 7 hingga 20% untuk mengalami kolesteatoma pada telinga kontralateral. Lalu secara umum, insiden dipengaruhi oleh ras dan faktor sosioekonomi. Kehidupan sosial ekonomi yang rendah, lingkungan kumuh, dan status kesehatan serta gizi yang jelek merupakan faktor risiko yang menjadi dasar peningkatan prevalensi OMSK di negara berkembang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Utama, akan melanjutkan ke patofisiologi. Jadi patofisiologi dari OMSK ini terbilang otitis media akut, merupakan etiologi yang paling mendasari terjadinya OMSK, di mana otitis media yang tidak tertangani dengan baik dan disertai perforasi pada membran timpani, khususnya bagian atik, merupakan tipe OMSK yang maligna. Kemudian akan berkembang patofisiologinya untuk menjadi kolesteatoma melalui beberapa teori. Dari teori yang paling memungkinkan pada tipe maligna ini adalah teori migrasi dan teori metaplasia. Teori migrasi itu ditandai dengan masuknya epitel kulit yang berkeratin oleh karena proses inflamasi yang kronis. Kemudian teori metaplasia dikatakan sebagai
juga dikatakan proses inflamasi kronis pada epitel mukosa di kavum timpani yang akan mengakibatkan kelainan dari epitel mukosa. Yang keduanya teori ini akan membentuk kolesteatoma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Irfan. Saya akan melanjutkan faktor risiko dari kolesteatoma. Di sini terdapat kista epitel dengan desquamasi, di mana desquamasi epitel dapat berasal dari kanalis auditoris eksternal ataupun membran timpani. Apabila terjadi pembentukan secara terus-menerus, dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi sehingga menyebabkan kolesteatoma bernama besar. Kemudian di sini dapat terjadi secara kongenital maupun dapatan. Kolesteatoma secara kongenital terjadi akibat dari perkembangannya proses inklusi baik pada masa embrional atau pada sel-sel epitel embrional. Kemudian untuk kolesteatoma dapatan biasanya terjadi akibat retraksi atau kolaps pada membran timpani sehingga terjadi invaginasi karena disfungsi tuba eustachius. Tuba eustachius yang tidak dapat berfungsi dengan baik diakibatkan karena terdapat infeksi pada telinga tengah. Kemudian walaupun kolesteatoma tidak termasuk ganasan, namun jika dibiarkan akan berakibat fatal melalui efek resorpsi tulang. Respon imunologis sangat berperan pada proses pembentukan kolesteatoma serta kecenderungan terjadinya destruksi tulang. Sekian dari fisiologi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk gejala klinis. Jadi, untuk gejala klinis dari otitis media supuratif kronik ini sendiri, yang pertama adanya pengeluaran cairan yang kronis selama lebih dari 6 minggu tanpa adanya demam pada membran timpani, dan yang ketiga adanya sekret berbentuk encer dan kental dengan warna bening atau berupa nanah yang hilang timbul atau menetap. Selanjutnya, untuk kolesteatoma, ya ini merupakan penyebab utama terjadinya komplikasi pada otitis media supuratif kronik. Dia itu memiliki kista epitel berwarna putih yang timbul di dalam salah satu tulang kepala. Biasanya itu terjadi pada daerah temporal tanpa kontak dengan telinga luar dan sering pada bagian anterior dari mastotimpanum atau daerah sekitar tuba eustachius. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan. Nama saya Biswara, dan sekarang diagnosis. Itu anamnesis, riwayat infeksi telinga sebelumnya, dan atau drainase telinga yang persisten, lebih dari 6 minggu, serta gejala klinis dari OMSK dan kolestoma. Pemeriksaan fisiknya, memeriksa bagian dalam telinga dengan lampu khusus, yang disebut otoskop, lalu dapat mengambil sampel cairan drainase untuk diperiksa di laboratorium. Otoskopi dapat melihat apakah terdapat tanda-tanda kista yang tumbuh di telinga. Pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan penunjang perlu dilakukan pada pasien OMSK yang dicurigai mengalami komplikasi. Pemeriksaan yaitu pemeriksaan laboratorium darah dan CT scan, fungsi lumbal untuk melihat adanya meningitis. Fungsi lumbal biasanya dilakukan setelah pemeriksaan laboratorium darah dan CT scan yang menggambarkan adanya komplikasi ke intrakranial. Fungsi lumbal ini menjadi kontraindikasi para pasien dengan abses otak dan emphysema subdural. Terakhir adalah audiogram jika ada kekhawatiran pendengaran mungkin pengaruh. Lanjutkan, mau saya. Baik, perkenalkan saya Winda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis banding. Untuk DD yang pertama itu ada otitis eksterna. Ini merupakan infeksi saluran pendengaran eksterna atau saluran dari lubang telinga sampai ke membran timpani dengan gejala seperti demam, gatal, adanya cairan yang keluar dari telinga atau otore, kemudian ada kemerahan, ada pembengkakan saluran telinga, nyeri hebat di telinga yang menjalar dari kepala, leher, dan hingga ke kepala. Kemudian yang kedua ada mastoiditis akut. Ini merupakan infeksi yang terjadi pada rongga tulang mastoid dan merupakan komplikasi berat yang paling umum terjadi pada otitis media. Adapun gejalanya seperti demam, adanya cairan yang keluar dari telinga, kemudian pembengkakan pada daun telinga, lalu ada kemerahan atau nyeri tekan. Kemudian ada yang DD yang ketiga ada sinusitis akut. Ini merupakan peradangan yang terjadi pada dinding sinus dengan gejala seperti demam, nyeri kepala, nyeri tekan pada area wajah, ingus berwarna kuning kehijauan, kemudian ada hidung tersumbat sehingga menyebabkan hiposnia.
Lalu yang keempat ada labirinitis, ini merupakan infeksi atau peradangan yang terjadi pada virus ataupun bakteri dengan gejala seperti gangguan pendengaran, telinga berdenging, gangguan keseimbangan dan merasa melayang, kemudian ada vertigo disertai dengan mual muntah, lalu terjadi penurunan fungsi penglihatan. Baik, sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Yusti. Di sini saya akan melanjutkan tata laksana. Jadi tata laksananya itu dibagi menjadi dua, konservatif dan operatif. Untuk yang konservatif, di mana dilakukan pembersihan sekret dengan mencuci telinga menggunakan H2O2 3%, kemudian memberikan obat tetes telinga, kombinasi antibiotik dan steroid. Kemudian untuk tindakan operatifnya yaitu dengan mastorektomi radikal, di mana ini bertujuan untuk membuang jaringan patologis dan mencegah komplikasi intrakranial, yaitu dengan cara membersihkan jaringan patologik pada rongga mastoid dan kafum timpani, kemudian meruntuhkan dinding batas liang telinga luar, telinga tengah, rongga mastoid sehingga menjadi satu ruangan, kemudian membuang sisa membran timpani, malleus, dan incus sehingga hanya bagian tertentu dari steps yang tertinggal, kemudian tuba Eustachius dibiarkan terbuka atau disumbat dengan graf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Praba. Di sini saya akan menjelaskan komplikasi dari OMSK dan kolesteatoma. Jadi stadium lanjut dari OMSK atau otitis media supuratif kronis dan kolesteatoma dapat mengakibatkan beberapa komplikasi dan kadang-kadang mengancam jiwa. Komplikasi OMK atau otitis media kronis secara umum dibagi menjadi komplikasi intrakranial dan ekstrakranial. Lalu komplikasi ekstrakranial dibagi lagi menjadi komplikasi ekstratemporal dan intratemporal. Dua tipe utama dari komplikasi OMK adalah komplikasi intratemporal dan intrakranial. Dari intratemporal, komplikasinya terdapat hearing loss, baik yang sensori neural atau yang konduktif, tympanic membrane perforation, baik yang akut maupun kronis, tympanic sclerosis, mastoiditis, labirinitis, facial paralysis, petrositis, kolesterol granuloma, dan infectious eczematoid dermatitis. Untuk yang intrakranial, terdapat komplikasi seperti brain abscess. Ini merupakan kejadian yang gawat darurat dan harus ditangani secepatnya. Lalu ada subdural emphysema, extradural abscess, lateral sinus thrombosis, dan otitic hydrocephalus. Baik, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Eka. Jadi secara klinis apabila ditemukan kolesteatoma harus ditangani keseluruhan yang bertujuan untuk menghentikan infeksi secara permanen, mencegah perluasan dan mencegah komplikasi yang lebih berat, serta memperbaiki suatu pendengaran. Ini akan membuat suatu prognosis lebih baik daripada tidak ditangani sama sekali yang akan menimbulkan suatu studi sensori neural, terutama pada otitis media supuratif kronik yang disertai dengan adanya suatu kolesteatoma. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan di mana adapun simpulan dari OMSK ini, di mana OMSK merupakan peradangan pada bagian mukosa, telinga, tengah, dan ruang mastoid yang berlangsung lebih dari 3 bulan yang ditandai dengan adanya perforasi pada membran timpani dan cairan yang keluar terus-menerus atau hilang timbul dari liang telinga. Di mana kolesteatoma adalah pertumbuhan epitel squamosa yang tidak normal pada telinga tengah dan mastoid yang berupa kongenital. Di mana adapun patofisiologi dari otitis media supuratif kronis atau OMSK ini dikatakan sebagai manifestasi lanjutan penyakit otitis media akut yang tidak tertangani dengan baik ataupun virulensi dari kuman melampaui kemampuan sistem imun tubuh penderita apabila proses perjalanan penyakitnya lebih dari 2 bulan. Next. Adapun faktor risiko di mana dibagi menjadi dua, yaitu kolesteatoma kongenital dan kolesteatoma dapatan gejala klinis pasien yang memiliki penyakit otitis media supuratif kronik. Terjadi pengeluaran cairan telinga yang kronis selama lebih dari 6 minggu tanpa adanya demam. Adapun diagnosis dari OMSK dan kolesteatoma ini bisa dilakukan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Adapun diagnosis banding dari OMSK ini yaitu otitis eksterna,
mastoiditis akut, sinusitis akut, labirinitis, dan adapun juga tujuan utama dari tata laksana OMSK adalah eradikasi infeksi, menutup perforasi dan mencegah komplikasi. Di mana prinsip terapi otitis media kronis dengan kolestema adalah pembedahan, yaitu dengan mastoidektomi radikal. Next. Sekian presentasi dari SGD kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.